Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ardiliani dengan NIM 2381050017, kelas 2A jurusan Tadris Matematika. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Irfan Fauzi Rahman, MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai jawaban dari pertanyaan. Sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Hak asasi manusia menurut Piagam PBB merupakan hak untuk berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh pekerjaan, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak untuk memperoleh perlindungan hukum, hak untuk hidup, hak untuk menganut aliran kepercayaan tertentu atau agama tertentu, dan hak untuk memiliki sesuatu. Bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi biasanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu diskriminasi dan juga penyiksaan. Yang dimaksud dengan diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan, atau pengucilan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, agama, ras, etnik, golongan, jenis kelamin, bahasa, dan lain-lain, yang berakibat pada penghapusan atau pengurangan dari hak asasi manusia. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan penyiksaan adalah segala perbuatan yang disengaja sehingga mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan terhadap seseorang untuk memperoleh pengakuan dan keterangan dari seseorang tersebut atau orang ketiga. Berdasarkan sifatnya, pelanggaran hak asasi manusia dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Yang dimaksud dari pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berbahaya dan mengancam keselamatan jiwa manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ringan adalah pelanggaran hak asasi manusia yang tidak mengancam keselamatan jiwa, akan tetapi jika tidak segera ditanggulangi akan berbahaya. Berikutnya adalah beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Tanjung Priok. Kasus Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September tahun 1984. Menurut catatan media, terdapat 79 orang sebagai korban jiwa atas peristiwa ini. Menurut laporan Komnas HAM, dalam peristiwa Tanjung Priok telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, penangkapan orang secara paksa. Nah, itu dia. Proses pengadilan atas kasus ini telah dilangsungkan, akan tetapi para pelaku belum juga tertangkap hingga saat ini. Yang kedua adalah kasus Marsinah. Marsinah merupakan seorang karyawati di PT CPS. Pada tanggal 9 Mei tahun 1993, mayat Marsinah ditemukan di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Diduga keras, Marsinah dibunuh karena keterlibatannya dalam aksi demonstrasi buruh di PT CPS yang berlangsung tanggal 3 sampai 4 Mei tahun 1993. Dalam kasus pembunuhan Marsinah, tim terpadu telah menangkap, memeriksa, mengajukan sebanyak 10 orang yang diduga terlibat dalam peristiwa ini. Proses persidangan atas kasus ini telah berlangsung dari persidangan pertama,
banding, hingga kasasi. Akan tetapi, semua terdakwa ternyata dibebaskan dari segala dakwaan pada persidangan kasasi di Mahkamah Agung. Tentu saja hal ini menimbulkan kekecewaan di hati masyarakat luas. Yang ketiga ada kasus Semanggi 1 dan 2. Kasus Semanggi 1 dan 2 diawali dari meninggalnya 4 orang mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa menolak berlangsungnya sidang istimewa MPR 1998. Ribuan mahasiswa dan masyarakat menuju gedung MPR atau DPR pada tanggal 18 November tahun 1998. Kasus ini pada peristiwa tersebut berlangsung sangat tegang dari petang hari hingga malam karena aparat kepolisian harus berhadapan dengan mahasiswa. Peristiwa ini berlangsung di kawasan Semanggi. Pada peristiwa ini sebanyak 4 orang mahasiswa tertembak. Yang keempat adalah kasus Munir. Munir Said Tholib merupakan seorang aktivis HAM Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Munir meninggal di pesawat Garuda GA974 yang menuju ke Amsterdam. 3 jam setelah pesawatnya take off dari Singapura, seorang penumpang yang duduk di kursi 40G bernama Munir Said Tholib mengalami sakit. Beliau terus bolak-balik ke kamar mandi, sehingga Munir dipindahkan tempat duduknya di samping penumpang yang berprofesi sebagai dokter yang juga turut membantu Munir. Namun sayangnya 2 jam sebelum pesawatnya mendarat di Amsterdam, pada tanggal 7 September tahun 2004, Munir dinyatakan meninggal dunia. Setelah diotopsi, ternyata ditemukan jejak-jejak senyawa arsenikum pada tubuh Munir. Pada tanggal 20 Desember tahun 2005, Polikarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan bahwa Polikarpus yang merupakan seorang pilot Garuda yang sedang cuti menaruh senyawa arsenikum pada makanan Munir karena ia ingin mendiamkan seorang pengkritik pemerintah tersebut. Upaya lain yang dilakukan untuk menangani kasus Munir adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim investigasi secara independen. Akan tetapi hasil dari penyelidikan tim investigasi ini tidak pernah diterbitkan ke publik. Itu dia, masih banyak lagi beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, seperti penembakan misterius, tragedi Trisakti, kemudian peristiwa Talang Sari, peristiwa bullying, dan masih banyak lainnya kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Kemudian pendapat saya mengenai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia adalah perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah diupayakan oleh pemerintah. Meskipun demikian, masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM hingga saat ini, ataupun masih terdapat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lampau, akan tetapi penyelesaiannya belum tuntas. Adapun upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia adalah yang pertama, membentuk lembaga HAM. Beberapa lembaga HAM yang dibentuk oleh negara Republik Indonesia adalah seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komnas HAM merupakan sebuah lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Tujuan dari pembentukan Komnas HAM adalah untuk
untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam PBB, dan juga Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kemudian untuk meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia untuk mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian lembaga HAM yang kedua adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dasar pemikiran untuk membentuk komisi ini adalah upaya mencegah terjadinya dan menghapus segala macam bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kemudian lembaga HAM yang ketiga adalah Lembaga Bantuan Hukum. Lembaga bantuan hukum bersifat membela kepentingan masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, kemudian keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, agama, harta kekayaan, atau kelompok orang yang membelanya. Kemudian upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah dalam menegakkan HAM adalah membentuk instrumen HAM. Instrumen HAM merupakan alat yang menjamin proses perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen HAM biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan ataupun lembaga-lembaga penegak hak asasi manusia. Instrumen HAM yang berbentuk peraturan perundang-undangan dibentuk dengan tujuan untuk memberi kepastian hukum dan juga memberikan arahan dalam proses pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Kemudian upaya lain yang juga dilakukan pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia adalah dengan membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia baik perseorangan maupun masyarakat. Adapun pengadilan HAM ini bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan juga memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat, dan juga berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. Kemudian, upaya untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia bisa dilakukan dengan menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, kemudian meningkatkan kualitas layanan publik untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian meningkatkan pengawasan oleh masyarakat dan juga lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Dan juga upaya yang tidak kalah penting dalam mencegah pelanggaran HAM adalah meningkatkan perluasan prinsip-prinsip hak asasi manusia melalui berbagai lembaga pendidikan formal maupun lembaga pendidikan non-formal. Mungkin cukup sekian presentasi jawaban dari saya. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.